Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqdal Zamzami dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai biologi sebagai ilmu. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Biologi Umum yang diampu oleh Ibu Feni Widianti, MPD. Pokok pembahasan yang saya akan bahas yang pertama itu pengertian biologi, yang kedua kedudukan biologi dan hubungan dengan ilmu lain, yang ketiga cabang-cabang ilmu biologi, yang keempat ciri-ciri makhluk hidup, dan yang kelima peran biologi bagi manusia. Pembahasan yang pertama, apa itu biologi? Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bios dan logos. Bios berarti hidup dan logos berarti ilmu atau belajar tentang sesuatu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang hidup serta masalah-masalah yang menyangkut hidupnya. Pengertian lain yaitu biologi adalah suatu disiplin ilmu sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam, yakni kajian tentang materi dan energi yang berhubungan dengan makhluk hidup serta proses-proses kehidupannya. Pembahasan yang kedua itu kedudukan ilmu biologi dan hubungan dengan ilmu lainnya. Ini kedudukan yang paling atas yaitu ilmu atau sains, terus bercabang menjadi dua, ilmu alam atau natural science, lalu ilmu sosial atau social science. Lalu di ilmu alam atau natural science dibagi menjadi dua, sains fisik, di antaranya itu fisika, geologi, kimia, dan sains hayati yaitu biologi. Biologi bukanlah ilmu tunggal, akan tetapi beberapa ilmu multidisiplin yang terkait erat dengan ilmu-ilmu lainnya. Perkembangan baru disiplin ilmu biologi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain seperti dengan ilmu kimia telah melahirkan ilmu-ilmu seperti farmakologi, biologi molekuler, dan biokimia. Biologi juga terkait erat dengan ilmu lain seperti ilmu fisika dan biofisika. Dengan ilmu biologi berhubungan juga dengan ilmu-ilmu seperti sosial, yaitu psikologi, antropologi, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya itu cabang-cabang ilmu biologi. Banyak sekali cabang-cabang dari ilmu biologi. Di sini saya akan mengulas beberapa cabang-cabang ilmu biologi. Yang pertama botani, yaitu ilmu yang mempelajari semua kehidupan tumbuh-tumbuhan. Lalu yang kedua zoologi, yakni ilmu yang mempelajari semua kehidupan hewan. Lalu selanjutnya cabang ilmu biologi berdasarkan aspek makhluk hidup yang dipelajarinya. Yang pertama morfologi. Morfologi yakni ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur suatu makhluk hidup. Lalu fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan cara kerja dari tubuh suatu organisme. Lalu ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Lalu mikrobiologi, yaitu ilmu mempelajari segala aspek kehidupan mikroorganisme yang berukuran mikroskopis atau yang sangat kecil. Selanjutnya yaitu ilmu taksonomi ya, mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup.
Yang selanjutnya genetika. Genetika itu ilmu yang mempelajari tentang cara penurunan sifat pada makhluk hidup. Lalu yang terakhir evolusi. Evolusi ini ilmu yang mempelajari suksesi dan perubahan-perubahan dari jenis makhluk hidup sepanjang waktu, dan masih banyak ilmu-ilmu dari cabang ilmu biologi ini. Pembahasan selanjutnya itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Di sini terdapat 5 ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama yakni memiliki susunan kimia yang kompleks, di mana di dalam tubuh makhluk hidup terdapat susunan kimia yang sangat rumit. Makhluk hidup tersusun oleh satuan terkecil yang dikenal dengan sel. Sel tersusun atas molekul-molekul serta atom. Kemudian sel yang sama membentuk dan berfungsi membentuk jaringan. Selanjutnya membentuk organ dan sistem organ hingga menjadi suatu individu. Lalu ciri yang kedua, makhluk hidup memerlukan energi. Tentu saja semua aktivitas kimia dari suatu makhluk hidup memerlukan suatu energi. Pada dasarnya kehidupan ini merupakan suatu rangkaian aktivitas kimia. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup memerlukan sebuah energi. Ciri yang kedua yang ketiga yaitu makhluk hidup melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini dapat terlihat adanya perubahan ukuran serta tinggi, berat, dan jumlah dari suatu makhluk hidup, serta pertumbuhan dapat terukur secara langsung, namun perkembangan bersifat fisiologi. Ciri yang keempat yaitu makhluk hidup mempunyai kemampuan memperbanyak diri atau reproduksi untuk membuat suatu keturunan yang baru. Yang ciri yang kelima dan terakhir yaitu makhluk hidup memiliki aktivitas fisiologi. Aktivitas fisiologi ini seperti bernafas, transportasi zat, bergerak, respon terhadap rangsang dari luar, regulasi, ekskresi, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Pembahasan yang terakhir yakni mengenai peran biologi bagi manusia. Terdapat banyak sekali peran biologi bagi manusia. Di sini saya akan menyebutkan 3 peran biologi di bidang pertanian, di bidang industri, dan di bidang kedokteran. Peran yang pertama di bidang pertanian. Banyak peneliti biologi dalam bidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan produktivitas tanaman pertanian melalui cara baru dan pengolahan lahan yang modern, seperti rotasi tanaman, penanaman tumpang sari, dan penyediaan bibit unggul dengan teknik penyilangan ataupun mutasi buatan berbagai komoditi petani. Sumbangan biologi juga mengenai pasca hasil pertanian, sehingga pada saat panen lebih efisien dan lebih mudah. Di samping itu telah dikembangkan juga teknik-teknik pemberantas hama secara terpadu dengan menggunakan musuh alami sebagai pengendalian biologi sehingga tidak merusak lingkungan. Lalu peran biologi di bidang kedokteran. Peneliti biologi dalam bidang kedokteran dan kesehatan telah memberikan sumbangan yang berarti dalam upaya mengobati berbagai penyakit menular serta mengurangi perkembangan wabah penyakit. Di samping itu, teknik kedokteran modern telah memungkinkan pengobatan penyakit dan membuat alat-alat bentuk yang canggih yang dapat mendeteksi penyakit serta mengobatinya, seperti radiasi.
Begitu pesat juga kemajuan dalam bidang kedokteran. Beberapa penyakit yang sulit diobati seperti tumor, kanker, penyakit jantung sudah dapat diobati dengan penemuan teknik pengobatan modern tanpa operasi. Selanjutnya, peran biologi bagi manusia di bidang industri. Banyak penemuan biologi dalam bidang industri yang memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan produk industri, seperti industri pengolahan bahan pangan, industri farmasi, industri tekstil, dan industri pupuk. Jadi banyak sekali peran biologi bagi manusia. Cukup sekian pemaparan atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.